بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان جامعة لكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita semua, dan juga yang telah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba atau menuntut, memperdalami, memahami ilmu pengetahuan agama. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang-orang yang dikehendaki baginya akan kebaikan, maka ia akan diberikan pemahaman untuk memahami ilmu pengetahuan agama. Alhamdulillah, kemudian kita masih di dalam pembelajaran atau pembicaraan tentang sunnah-sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muta'alliqatun bisiwak, yang berhubungan dengan bersiwak. Sebagaimana yang sudah kita baca pada minggu yang lalu atau pada minggu yang lalunya, sebagaimana di sini disebutkan di pasal awal, sunnah yang berhubungan dengan siwak itu terbagi beberapa bagian. Yang diawali dengan siwak masuk ketika hendak masuk masjid, bersiwak ketika mau keluar dari masjid, bersiwak ketika masuk ke rumah, dan bersiwak ketika mau adzan, dan bersiwak ketika hadir ke majelis ilmu dan zikir, dan bersiwak ketika hendak tidur, baik di waktu malam maupun di waktu siang hari, dan bersiwak ketika bangun dari tidurnya. Nah, kemudian yang nomor 9 yaitu adalah as-siwaku 'inda tayammum, yaitu bersiwak ketika kita hendak bertayamum. Tayamum ini adalah alat untuk mensucikan diri kita daripada hadas, yang mana sebab menjadikan orang tersebut bertayamum adalah pertama, ketidakadaan air atau ketidakmampuannya untuk menggunakan air. Dalam artian dia tidak bisa berwudu, karena berwudu itu harus menggunakan air. Maka oleh karena itu diganti dengan tayamum. Tayamum ini cara penggunaannya yaitu dengan alatnya adalah turab atau tanah, yang mana syarat tanahnya itu harus tahir, suci, tahur, dan la musta'malan, tidak musta'mal atau bekas dari pakaian dia yang telah dia pakai atau bekas pakaian dari orang lain. Wa khalisan, dan tanah itu harus murni daripada campuran-campuran selainnya. Walahu ghubar, dan baginya harus memiliki ada debunya. Itu syarat daripada
alat untuk menggunakan atau untuk ingin bertayamum. Apabila tanah itu basah, maka tidak bisa untuk digunakan untuk bertayamum. Maka oleh karena itu ada khusus daripada pembelajaran ilmu tayamum atau babut tayamum. Mungkin nanti yang lebih jelasnya lagi untuk masalah tayamum ini nanti di dalam kajian fikih, yaitu di dalam kitab bab at-tayammum. Di situ nanti akan dijelaskan lebih jelas apa itu tayamum dan kapan menggunakannya dan bagaimana cara melakukannya. Adapun di sini kita hanya membahas yaitu sunnah yang berhubungan dengan siwak, yang mana kata beliau bersiwak ketika mau bertayamum itu hukumnya sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika kita mau bertayamum, maka kita hendaklah menggunakan siwak terlebih dahulu. Adapun cara daripada bertayamum yaitu adalah menapakkan tanah yang sudah disediakan di depannya. Dia tapak begitu, lalu nanti diusapkan ke wajahnya sekali aja, tidak berulang kali. Kemudian dia ambil lagi, dia paparkan, tapiskan di sampingnya biar tidak kembali ke tanah. Nanti kalau itu nanti menjadi mustakmal, lalu akhirnya diangkat, dikesampingkan, baru dia gunakan seperti ini. Nah seperti itu. Karena kan nanti ini ada belum masih disapukan ke tangannya, maka disapu nanti. Seperti itu. Maka selesailah cara bertayamum. Nomor 9 yaitu as-siwaku 'inda tayammum, yaitu bersiwak ketika hendak tayamum. Yang nomor 10 yaitu as-siwaku 'indal ju'i wal 'atsyi, dan bersiwak ketika lapar dan ketika sedang kehausan. Apabila kita mendapat mula-mula yaitu lapar dan haus, maka gunakanlah siwak yang insya Allah akan mengurangi rasa lapar dan rasa haus tersebut. Maka kita disunnahkan untuk menggunakan siwak. Tapi ini hanya menahan lapar mungkin beberapa menit ke depan. Tapi kalau sampai 2-3 hari cukup menggunakan siwak, ya wallahu alam, apakah dia bisa bertahan menahan akan laparnya dan hausnya, wallahu alam. Tapi ketika kita merasakan lapar di awal laparnya kita atau merasakan haus di mula kehausan kita, maka hendaklah kita menggunakan siwak terlebih dahulu. Kemudian nomor 11 kata beliau lagi adalah as-siwaku 'inda khutbatil jum'ah, yaitu bersiwak ketika hendak khutbah Jumat. Nah, ketika hendak khutbah Jumat pun kita dianjurkan untuk menggunakan siwak terlebih dahulu, karena hal demikian itu merupakan sunnah yang pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita sudah di atas mimbar, maka jangan lupa ambil siwaknya, gunakan siwaknya, karena jika kita mengamalkan tersebut, kita akan mendapatkan pahala sunnah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-siwaku 'indal mu'asyarah az-zawjiyah, dan bersiwak ketika mu'asyarati zawjiyah, yaitu berhubungan antara dua suami dan istri. Dua hubungan antara suami dan istri. Ketika ingin melakukan hubungan, maka keduanya dianjurkan untuk mendahulukan siwak. Kemudian lagi nomor 13 as-siwaku 'indal iqamah, yaitu bersiwak ketika hendak qomat. Qomat yang didahului oleh adzan. Nah, ketika mau adzan kita dianjurkan pula bersiwak.
Nah, ketika qomat pun kita juga dianjurkan untuk bersiwak. Jadi dua-duanya hendaklah didahulukan dengan bersiwak. Siwak tentu sudah ma'ruf alatnya, harganya pun mungkin sudah diketahui semua orang, dan mungkin harganya pun cukup murah. Maka mustahil orang tidak bisa membeli siwak. Kalau orang aja bisa membeli kotak yang seharga, ada yang 50.000, ada yang 70.000, ada yang 100.000, bahkan lebih, masa ketika ingin membeli siwak aja dia tidak bisa menyempatkan untuk membeli siwak, padahal harganya cukup murah, harganya terjangkau, hanya mungkin 10.000, mungkin di paling mahal kan mungkin 15.000 siwak tersebut. Apabila kita gunakan siwak itu ketika kita mau beribadah, maka kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat disayangkan jika kita mengabaikan, melupakan daripada sunnah siwak ini. Sangat disayangkan. Nah, terlebih ketika kita mau sholat, ketika kita mau sholat 5 waktu, jangan lupa gunakan siwak. Nah, kalau bisa lagi sholatnya berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau bisa lagi melaksanakan sholatnya di mana? Di masjid atau di musalla, berjamaah dengan orang banyak. Karena setiap perbuatan yang baik, apalagi di sana berlipat ganda daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, tentu di sana dia akan mendapatkan, memperoleh pahala yang banyak juga. Maka sangat disayangkan jikalau diabaikan, dilewatkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi siwak harganya pun murah, cara penggunaannya gampang, di mana mencarinya pun mudah, tapi pengamalannya jika diamalkan kita mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saja dengan sebab kita menggunakan siwak di setiap kita mau beribadah, mungkin saja itu dari menjadikan asbab atau menjadikan sebab Nabi kita Muhammad SAW senang kepada kita, cinta kepada kita. Dan ini adalah sebuah tanda pula cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita telah mengamalkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian lagi nomor 14, as-siwaku ba'da salatil witir. Bersiwak ketika setelah salat witir. Nah, salat witir ini biasa dilakukan setelah salat Isya, atau sebelum azan fajar berkumandang. Maka hendaklah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai melewatkan daripada sunnatul witir atau salat witir, karena keutamaannya sangatlah banyak daripada keutamaan salat witir. Tidak hanya dia melakukan salat witir pada ketika bulan Ramadan, pada ketika bulan Ramadan baru dia melakukan salat witir, tidak, tapi dia setiap hari dia melakukan salatul witir. Salat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat, atau yang biasa kita lakukan yaitu 3 rakaat. Sepaling banyak daripada salat witir tersebut adalah 11 rakaat. Ya, tidak bisa kita melakukan 11 rakaat, cukup 3 rakaat kita melakukan salatul witir, 2 rakaat salam, baru bangun lagi 1 rakaat. Nah, maka kita telah melakukan, telah menghidupkan, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi as-siwaku ba'da salatil witir. Sebelumnya juga kita dianjurkan untuk bersiwak juga. Nah, kemudian lagi as-siwak nomor 15 ya. As-siwaku qabla kulli aklin wa ba'dah. Dan bersiwak sebelum setiap kita mau makan atau setelah makan. Hendaklah menggunakan siwak. Kita mau makan atau setelah makan, gunakan akan siwak. Nah, selain kita bersiwak sebelum makan dan sesudahnya, hendaklah kita
ketika ingin memulai daripada makan tersebut, mendahulukan setelah menggunakan siwak, maka hendaklah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan setelahnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin atau Alhamdulillah. Itu sekurang-kurangnya. Adapun adab doa-doanya ada sudah disebutkan ya. Ada doa untuk apa? Doa mau makan dan doa setelah makan ada. Cuman sekurang-kurangnya kita mulai makannya kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan disudahi dengan mengucap Alhamdulillah. Nah, as-siwak qabla kulli aqlin wa ba'dahu, bersiwak sebelum setiap makan dan sesudahnya. Jadi sebelum makan kita apabila melakukan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, maka makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang dimulai atau didahulukan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW seperti bersiwak dan membaca Bismillah, maka selama makanan tersebut ada di dalam tubuh kita, maka anggota tubuh kita jauh daripada berbuat kemaksiatan, dan anggota tubuh kita insya Allah akan terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang dimungkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tubuh kita, jasad kita, anggota tubuh kita akan terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Dengan sebab dia sebelum makannya selalu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga makanan tersebut menjadi berkah. Sehingga makanan tersebut menjadikan dampak bagi tubuhnya untuk terpelihara, terjaga daripada perbuatan maksiat. Nah, karena dia terlebih dahulu mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, dan begitu pula setelah makan, hendaklah dia yaitu mengucap Alhamdulillah, karena Allah masih memberikan dia kesempatan, Allah masih memberi dia izin untuk bisa menelan daripada makanan tersebut. Maka kita setelah makan kita mengucap Alhamdulillah. Nah, kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yaitu nikmat kesehatan. Maka banyak orang yang tidak bisa makan, yang susah makannya, susah nelan makanan. Nah, kita alhamdulillah masih bisa Allah beri kesempatan untuk makan apa aja. Maka jangan lupa ketika mau makan dan setelahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 16, as-siwaku 'indal ghusli sawa'an kana wajiban aw manduban aw mubahan, yaitu bersiwak lagi ketika hendak mandi. Nah, mandi apa aja? Sama ada mau mandi wajib ya, mandi wajib atau mandub. Apa itu mandub? Mandi sunnah. Seperti apa? Mandi mau hendak pergi ke masjid untuk menunaikan salat Jumat. Maka bagi siapa saja yang ingin pergi ke masjid untuk melakukan salatul Jum'ah, hendaklah dia terlebih dahulu untuk mandi. Karena mandi pada ketika hari itu adalah sunnah, yaitu sunnah mandi Jumat, sunnah guslul Jumat. Wal aidain, dan selain daripada sunat mandi Jumat, yaitu adalah mandi hari raya, dua hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Au mubahan, atau mandi harus. Mandi harus ini adalah lit tabarrud bidun niyatis salihah, yaitu adalah mandi tujuannya hanya untuk berdingin-dingin, yang mana tidak disertai dengan niat yang baik. Artinya dia mau mandi aja, mandi untuk dingin-dingin, nah maka itu namanya mandi mubah. Cuman ketiga-tiganya tersebut, mandi wajib, mau mandi sunnah, mau mandi mubah, dianjurkan kita tetap menggunakan siwak. Karena hal tersebut
adalah sunnah apabila kita menggunakan siwak pada waktu ketika kita mau mandi wajib, mandi sunnah atau mandi mubah. Nomor 17 yaitu as-siwaku 'inda ijtima'il ikhwan. Dan lagi hendaklah kita bersiwak ketika sedang berkumpul dengan saudara-saudaranya atau dengan teman-temannya, atau ingin melakukan perkumpulan dengan teman-temannya, atau ingin meeting, atau ingin kumpul sama karyawan atau anak buahnya, maka sebelum kita memulai akan meeting tersebut, hendaklah kita mendahulukan untuk menggunakan siwak, karena bersiwak pada ketika itu hukumnya sunnah. Ijtima oleh ikhwan ini sangatlah penting. Jadi kita apabila memiliki perusahaan atau karyawan atau memiliki anak buah atau memiliki murid, ya, atau memiliki organisasi apapun itu, maka hendaklah kita selalu memberi waktu yang kosong untuk digunakan perkumpulan dengan teman-teman, perkumpulan dengan anak buah atau karyawan, karena dengan perkumpulan tersebut akan mengokohkan atau memperkuat tali persatuannya. Ya, sekurang-kurangnya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali cukuplah. Artinya dia untuk istima'ul ikhwan, berkumpul dengan anak buahnya atau karyawannya. Begitu juga ketika dengan saudara kita, ya, keluarga kita, harus ada perkumpulan. Biar apa? Biar keluarga tersebut atau saudara-saudaranya atau persaudaraan tersebut akan menjadi kokoh dan kuat. Dengan sebab dia melakukan ijtima atau perkumpulan yang baik. Maka seperti kita yang ada di sini, ya, biasa dilakukan ada arisan keluarga. Nah, itu bagus, itu ada arisan keluarga. Arisan keluarga itu sangat bagus, ya, untuk memperkuat persatuan tali keluarga. Nah, mungkin nanti diisi dengan pembacaan Yasin di dalamnya, atau baca kitab Maulid, atau diisi dengan mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat daripada guru-guru di dalam perkumpulan keluarga kita tadi, sehingga keluarga kita tadi akan menjadi kokoh dan kuat persatuannya. Nomor 18 as-siwak 'inda dukhulil Ka'bah, yaitu bersiwak ketika masuk ke Ka'bah. Nomor 19 yaitu niyatus siwak, jangan lupa niat dengan, ya, berniat ketika bersiwak. Yang ke-20 ad-du'a 'inda siwak, yaitu berdoa ketika setelah melakukan siwak. Apa doanya? Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkan gigi ulun. Dengan sebab ini siwak, ya, putihkan gigi saya. Putihkan. Maka siwak ini fadilahnya yaitu untuk memutihkan giginya secara alami, bukan secara instan atau secara apa aja, ya. Tapi apabila ingin giginya putih, yang putihnya alami, yang tidak memberikan kemudaratan, maka hendaklah dia selalu menggunakan siwak agar putih giginya itu akan menjadi putih, setidaknya bersih. Nah, setidaknya terkadang giginya tidak putih, giginya tidak begitu putih. Cuman ketika orang memandang giginya itu, orang merasa ada cahaya di balik, atau di baliknya itu ada terlihat lebih enak untuk dipandang. Jadi orang-orang yang rajin melakukan atau bersiwak, ya, maka giginya itu dipandang oleh orang akan terasa nyaman dan indah dan baik, dan bahkan terlihat putih.
Orang-orang yang selalu atau sering bersiwak dipandang enak giginya. Padahal kalau dibilang putih ya nggak putih juga. Cuman ketika dia senyum maka terlihat ada pancaran cahaya di giginya itu. Nah, karena apa? Karena dia selalu melazimi atau mulazamah istiqomah bersiwak. Karena keutamaan siwak sangat banyak. Karena yang menampakkan akan cahaya dan putihnya gigi kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang memutihkan giginya dengan alat atau apa aja. Kadang ketika dia senyum, kita melihat putihnya, kita tidak ada merasa di hati kita itu ada pancaran cahaya di giginya. Bahkan kadang kita melihat kok putih banget ya, keputihan, atau kita lihat terlalu putih ya kurang nyaman lah dipandang. Tapi subhanallah, ketika orang yang melakukan daripada sunnah siwak ini, giginya walaupun tidak begitu putih, cuman enak dipandangnya, ya, nyaman dipandang gitu. Wa syudda bihi lisati, dan kuatkan ya Allah gusi ulun. Lisati gusi ulun ini. Nah, kuatkan. Kalau gigi itu dari dulu udah kuat. Yang biasa sebab orang itu sakit gigi itu adalah karena gusinya lemah. Gusinya lemah, akhirnya giginya copot. Atau gusinya bermasalah karena banyak kotoran, akhirnya sakitlah gusinya, bukan sakit gigi. Kalau gigi ini tidak pernah sakit karena dia benda yang keras. Yang sakit itu adalah gusi kita. Yang lemah itu adalah gusi kita. Gigi nggak pernah lemah. Maka oleh karena itu perkuat ya Allah gusi saya ya Allah, gusi ulun ya Allah, perkuatkan. Nah, artinya apa? Orang yang rajin bersiwak ini akan mengurangi kerontokan pada giginya. Orang yang rajin bersiwak ini akan mengurangi rasa sakit gigi, bahkan tidak pernah akan sakit gigi. Jadi orang-orang yang rajin, yang kita lihat, yang biasa selalu melakukan bersiwak ini, ya, itu terkadang giginya itu masih utuh. Padahal umurnya berapa? Ada yang 70, 80, cuma semua giginya masih utuh. Nah, kenapa? Karena dia selalu mulazamah istiqomah menggunakan siwak, sehingga gusinya kuat, jadi tidak ada kerontokan pada giginya. Artinya giginya masih semuanya asli, atas dan bawahnya asli, bahkan enak dipandang. Padahal umurnya sudah berumur 70, ada yang 80, cuman masih kuat. Nah, ini ada ya sebahagian seperti itu. Wa tsabbit bihi lahati, dan perkuatkan dengannya itu siwak. Lahati yaitu adalah daging yang ada di atas lidah, di langitan itu ya. Nah, itu perkuat ya Allah katanya. Wa barik li fihi ya arhamar rahimin, dan berkahiyalah ya Allah wahai Sang Maha Pengasih lagi. Wa nomor 21 yaitu wa yustahabbu fis siwak, dan disunahkan lagi pada bersiwak ayyakuna tulan fil lisan, yaitu tulan fil lisan, memanjang pada lidah. Seperti apa? Seperti ini. Nah, itu memanjang maksudnya, tulan fil lisan. Wa arudhan fil asnan, dan melebar pada gigi seperti ini. Angka 8. Wa yanha an wad'ihi 'alal ardh, dan dilarang, dicegah meletakkan siwak tersebut di atas bumi atau di atas tanah. Seperti ini kita taruh. Karena ini kan di atas meja, tidak apa-apa. Tapi maksudnya kalau di bawah tuh jangan. Kalau kita mau sholat, ini siwak jangan ditaruh di depan kita seperti itu. Nah, kecuali tidak secara langsung.
Seumpamanya ada tasbih, mungkin di atas tasbih kita taruh, atau ada apa? Ada syal, rida syal, taruh di atas syal. Artinya tidak langsung kontak di bawah atau tidak ditaruh di atas lantai langsung. Nah, maka apabila kita melihat ada siwak di lantai, maka hendaklah ambil itu siwak, taruh di atas. Karena ini alat yang mengandung, apabila kita menggunakannya kita akan mendapat pahala. Ya kan? Maka ini alat yang mulia. Maka jangan kita biarkan kita taruh di bawah. Dikatakan makruh kita meletakkan siwak atau membiarkan siwak jatuh ke lantai. Maka ketika kita melihat ada siwak di lantai kita, ambillah segera dan taruh di atas meja atau di atas apa aja. Yang penting tidak langsung tidak dibiarkan di bawah lantai. Wa yusannu wad'u siwak khalfal udhunil yusra, dan disunahkan pula meletakkan siwak tersebut di mana? Khalfal udhunil yusra, yaitu di belakang telinga yang kiri. Nah, di sini taruh. Nah, maka sunnah kita meletakkan siwak di belakang telinga kita di sini seperti ini ya. Nah, sunnah hukumnya. Jangan malu, terkadang orang malu ya, jalan taruh siwak di sini, malu. Ya, mungkin ketika kita baca Al-Qur'an, sebelum baca Al-Qur'an kita siwakan dulu, setelah bersiwak taruh di sini, terus baca Al-Qur'an atau baca wirid begitu yang di dalam rumah. Kalau mau jalan ya terserah, mau taruh di sini, kalau dia nggak malu ya silahkan. Cuman tidak harus malu. Cuman terkadang kan apa kita tidak mau meletakkan siwak di sini. Nah, takutnya apa? Itu bikin suasana aneh bagi orang lain. Nah, ketimbang orang lain tadi berdosa, ya, mengejek kita, apaan itu dia telinga itu, ya kan? Nah, untuk menjaga dia daripada menghina atau mengejek daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, lebih baik kita tidak usah menaruhkan siwak di atas telinga kita. Ya, cukup ketika kita dalam rumah saja untuk mengamalkan meletakkan daripada siwak di atas telinga kita ini. Cukup di sini, ya sudah. Ya kan, ketika kita baca kitab umpama ya di rumah kita, mungkin kita taruh di sini. Yang di sana tidak ada menimbulkan akan fitnah. Kemudian lagi al-faslus tsani. Nah, sudah, maka sampai di sini yang berkaitan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan siwak. Jadi ternyata bersiwak ini tidak hanya ketika mau sholat. Ternyata banyak ya penggunaan siwak ini. Ya, yang di sana apabila kita melakukannya maka kita akan mendapatkan pahala sunnah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu kita bisa selalu mengamalkan daripada sunnah siwak, wabil khusus ketika mau sholat. Dan mudah-mudahan kita bisa melakukan semuanya, semua apa yang telah kita baca. Nah, karena al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu itu jika tidak diamalkan maka seperti pohon yang tidak ada buahnya. Maka jika ingin ilmu kita tersebut berbuah, maka hendaklah amalkan daripada ilmu yang sudah kita ketahui. Nah, saat ini kita telah mengetahui ilmu, yaitu berkaitan dengan siwak. Di mana di sini disebutkan ada 22 sunnah yang berhubungan dengan siwak. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada apa yang sudah kita baca. Ya, setidaknya ketika mau tidur, bangun tidur, ketika mau sholat, nah ya, hendaklah kita atau ketika mau masuk masjid kita menggunakan siwak terlebih dahulu. Itu sekurang-kurangnya. Tapi lebih alangkah baik lagi kalau dia bisa mengamalkan setiap apa sunnah siwak yang sudah kita baca ini. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah
dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu mengamalkan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan as-siwak. Kemudian al-faslu tsani, fasal yang kedua yaitu adalah sunanun muta'alliqatun bil wudu. Sunnah yang berhubungan dengan wudu. Yang pertama al-julusu 'indal wudu, yaitu duduk ketika berwudu. Jadi ketika kita mau berwudu, maka kita dianjurkan, disunnahkan untuk duduk. Maka kan biasa ada tuh sebagian masjid menyediakan di tempat wudunya yang ada tempat duduknya. Nah, sebenarnya itu adalah sunnah. Jadi apabila ada masjid terus ada tempat duduknya, itu berarti pengelola masjid itu mereka paham bahwa mereka telah menyediakan tempat duduk untuk apa? Untuk bagi orang yang ingin berwudu, agar ketika berwudu untuk duduk di tempat yang sudah di tempat duduk yang sudah disediakan. Tapi apabila tidak ada penyediaan tempat duduk di depan tempat wudu atau di depan keran untuk kita berwudu, maka gantinya dengan jongkok, ya, dengan jongkokan. Nah, berwudunya dengan jongkok. Tapi andai kata tidak bisa juga, ya sudah, berdiri juga enggak apa, ya. Cuman dia tidak mendapat pahala daripada al-julus indal wudu, duduk ketika berwudu. Ala kulli hal, kita melihat daripada situasi dan kondisi. Kalau memang di sana disediakan daripada tempat duduk untuk duduk ketika berwudu, maka duduklah. Kalau tidak ada, ya mau bagaimana lagi? Ya sudah, wudu aja, walaupun dalam keadaan berdiri. Nomor 2 yaitu istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblah pada ketika hendak berwudu, ya kan? Ketika berwudu hendaklah kita menghadap kiblat jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, bagaimana? Ya sudah, artinya wudu aja di sana, ya kan? Walaupun tidak menghadap kiblat. Nomor 3 qiraatud du'a al-masyhur ba'dal wudu. Qiraatud du'a al-masyhuri ba'dal wudu'i, dan membaca doa yang masyhur setelah berwudu. Nah, yang doa yang sudah kita kenal, yang sudah kita ketahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Nah, baca doa seperti itu setelah kita berwudu, ya kan? Baca doa, jangan sampai kita telah berwudu tidak mengabaikan, melupakan daripada doa. Jadi ketika kita setelah selesai daripada wudu, hendaklah kita mengangkat kedua tangan kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal tersebut merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian nomor 5 qiraatud du'a al-masyhur fil wudu ba'da tayammum, yaitu membaca doa yang masyhur pada wudu ba'da tayammum. Nah, membaca doa yang masyhur pada wudu ba'da tayammum, setelah bertayammum. Nomor 6 al-wudu lis-shalah qabla dukhulil waqt, berwudu ketika mau salat sebelum masuk waktu. Jadi wudu itu ketika mau masuknya waktu salat, maka di sana kita dianjurkan untuk melaksanakan wudu. Nah, bukan seperti yang biasa kita lakukan, kita berwudu setelah orang adzan. Nah, padahal sebelum orang adzan atau sebelum masuknya waktu, kita berwudu adalah hukumnya sunnah. Arti sunnah apa? Nabi SAW selalu melakukan hal yang semacam itu. Artinya Nabi sebelum masuknya waktu salat, beliau sudah dalam keadaan berwudu. Beliau telah melakukan wudu. Sebagai contoh, ketika 5 menit sebelum azannya zuhur atau azannya maghrib, ya,
maka hendaklah kita bergegas untuk mengambil air wudu untuk melakukan wudu. Nah, sehingga kita telah mendapatkan pahala sunnah karena kita berwudu sebelum masuknya waktu maghrib. Jadi sebelum waktu maghrib nih, ya jam berapa maghrib sekarang? Jam 6:30 ya, kalau kurang lebih atau lebih sedikit. Nah, jam 6:30 sekarang maghrib. Nah, mungkin sebelumnya itu kita sudah dalam keadaan berwudu. Maka apabila kita melakukan hal tersebut, maka kita telah mendapatkan pahala sunnah karena berwudu lissalah qabla dukhulil waqti. Kemudian nomor 7 yaitu pula sunnah adamul israf fil ma, yaitu sunnah ketiadaan berlebihan pada memakai atau menggunakan air. Artinya ketika kita berwudu, maka hendaklah secukupnya kita menggunakan air tersebut, jangan berlebihan. Mungkin membuka keran pun jangan terlalu besar, ya, yang sedang aja, ya. Kalau perlu yang kecil-kecil juga enggak apa, ya. Ya setidaknya sedang, jangan yang di full, ya, di full apa putaran kerannya itu. Nah, karena itu salah satu israf. Israf itu melampaui atau melimpati daripada penggunaan sesuatu. Maka oleh karena itu kata beliau di sini, sunnah daripada wudu itu adalah adamul israfi fil ma, yaitu ketiadaan berlimpatan menggunakan air. Jadi secukupnya aja kita buka kerannya, lalu kita berwudu di sana. Tidak harus difullkan daripada keran tersebut, karena itu telah berbuat israf. Nah, israf ini bisa dikatakan orang itu berbuat mubadzir, karena banyak di situ air terbuang, ya, air banyak terbuang dengan sebab dia menggunakan air tersebut berlimpatan atau berlebihan. Maka gunakanlah air ketika berwudu dengan secukupnya. Begitu juga mandi secukupnya juga kita menggunakan air. Jangan berlebihan, jangan dibuang-buang air itu. Kemudian nomor 8 yaitu al-wudu min ma'is sail, dan berwudu daripada air banjir, ya. Nomor 9 tajdidul wudu li kulli fardhin. Nomor 9 yaitu berwudu, atau nomor 9 yaitu memperbaharui wudu bagi setiap fardu. Jadi contohnya ini zuhur kita kan wudu. Terus setelah zuhur sampai masuknya waktu asar, kita tidak ada asbab yang menyebabkan batalnya wudu kita yang pertama tadi. Nah, ketika kita tidak dalam keadaan batal, maka di sana kita disunnahkan untuk memperbaharuinya. Walaupun kita tidak dalam keadaan batal, tapi sunnah untuk memperbaharui wudu tersebut setiap likulli fardhin, bagi setiap kita hendak melakukan hal-hal fardu, yaitu daripada sembahyang fardu atau sholat fardu. Nah, maka hendaklah kita perbaharui wudu. Adapun keutamaan orang-orang yang selalu mulazamah atau selalu menjaga akan wudunya, artinya ketika dia batal, dia berwudu lagi, batal wudu lagi, walaupun tidak melakukan aktivitas ibadah, cuman dia selalu berwudu ketika batal wudunya, maka orang seperti ini nanti akan diberikan cahaya kelak di hari kiamat. Ada tanda-tanda orang itu rajin dan selalu mulazamah daripada berwudu. Bahkan keutamaan orang yang berwudu ini sangatlah banyak. Bahkan ini orang-orang yang selalu menjaga wudunya akan terhindar daripada segala virus wabah. Jadi ini bagus sekarang, apalagi saat ini ya, adanya virus corona, maka hendaklah kita rajin selalu berwudu, selalu berwudu, melazimi wudu, dengan semoga kuman-kuman yang ada di wajah, yang di tangan, semuanya hilang.
Jadi sehingga tidak mengakibatkan kuman itu menempel di mulut kita atau di hidung kita yang di sana nanti akan menyebabkan pilek, batuk dan lain sebagainya. Maka hendaklah kita selalu memperbaharui wudhu kita, jaga wudhu kita. Hendaklah selalu berwudhu walaupun tidak ingin beraktivitas untuk beribadah. Ya, tapi kita selalu berwudhu. Jadi mungkin datang dari pasar atau datang dari kantor, masuk ke rumah, wudhu didahulukan. Ya, mau keluar rumah, wudhu juga. Ya, mau masuk atau kita sedang di dalam perjalanan lalu ternyata kita batal wudhu kita, maka perbaharui lagi wudhu kita. Nah, karena orang-orang yang rajin berwudhu ini akan memberikan pancaran cahaya di wajahnya. Nah, jadi kelihatan orang yang sering wudhu itu terpancar di wajahnya akan cahaya. Nah, yang mana di sana yang bisa melihatnya adalah orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman tuh melihat, oh ini orang-orang ini ada perbedaan orang yang sering berwudu dan orang yang tidak pernah berwudu. Orang yang sering berwudu walaupun wajahnya tidak begitu putih, cuman di sana kita akan merasakan aura daripada wudu tersebut. Artinya apa? Dipandang orang tersebut enak dan nyaman. Nah, dipandang itu adem hati kita. Kenapa? Karena ada asar atau bekas daripada wudu yang selalu dia lakukan. Makanya amalan untuk ya biar wajah itu enak dipandang, ya sering-sering berwudu. Bukan kita mengacikan wajah kita dengan berbagai macam obat dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi hendaklah utamakan wudu ini. Ini yang paling utama, yaitu berwudu yang kita utamakan. Nomor 10, al-wudu min akli lahmil jazur. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin sampai di sini aja yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni akan segala dosa-dosa kita dan dosa ibu bapak kita, dan dipanjangkan umur kita sehat walafiat, luaskan rezeki kita yang halal, dikabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab. Sirin Nabi wa ali Nabi siri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا قرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقى علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه في الناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب المنة بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تشسبه والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله